طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنة وطريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan hadirin serta hadirat sekalian, azanallahu wa iyyakum majma'in, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan keutamaannya. Termasuk di antaranya adalah mengumpulkan kita di salah satu tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda, indikasi, alamat bahwa si hamba tersebut diinginkan rahmat dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di rumah Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah membagikan rahmat dan kasih sayangnya. Dan di majelis-majelis ilmu, di khalaqah ilmiah, itu merupakan indikasi bahwa si hamba diinginkan kebaikan. Kebaikan yang mutlak, kebaikan yang tanpa batas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah itu kebaikan, niscaya dia akan difahamkan akan agamanya. Dia akan faham dengan agama yang dia anut, yaitu agama Islam. Dan untuk sampai kepada tingkatan memahami agama kita, mengetahui kandungan daripada agama kita, baik terkait dengan perintah ataupun larangan, baik terkait dengan akidah, hukum, muamalah, muasyarah dan seterusnya, ataupun pemberitaan yang disebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah, itu hanyalah dengan kita mempelajari, kita meluangkan waktu untuk mempelajari agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya ilmu itu hanyalah dengan at-ta'allum, hanyalah dengan dipelajari, dan bukan sebaliknya. Seseorang mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam dirinya, mencukupkan dirinya dengan ibadah, dan kemudian tidak ingin membekali, menambah pengetahuannya terkait dengan agamanya. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkadang dari sisi ibadah, walhamdulillah, sudah baik, sudah melaksanakan ibadah salat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran. Namun terkadang di antara amalan-amalan ibadah tersebut, ataupun terkadang di antara keyakinan dan pemahamannya,
ada yang bertolak belakang dengan apa-apa yang ia yakini, apa-apa yang terdapat dalam syariat Islam. Dan itu kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita. Semua kaum muslimin mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Itu syarat untuk masuk ke dalam Islam. Itu syarat dia dikatakan sebagai muslim ataupun muslimah. Tapi tidak setiap muslim atau muslimah yang mengucapkan syahadat tersebut memahami makna dan kandungan syahadat itu sendiri. Dan tidak semuanya juga memahami maksud dan tujuannya. Dan tidak semuanya juga memahami konsekuensi dari syahadat tersebut. Melainkan hanya sekedar diucapkan. Apakah itu ketika ia masuk ke dalam Islam, atau ketika ia diperintahkan oleh penghulu, ketika ia akan menikah, disuruh membaca syahadat, sampai hanya sebatas itu. Selebihnya tidak ada. Tidak tahu makna dan konsekuensinya, tidak tahu yang membatalkannya, sehingga terkadang ia melakukan apakah bentuknya ucapan, tindakan, ataupun keyakinan dalam hati yang bertolak belakang dengan syahadat tersebut. Ini sekali lagi adalah realita atau kenyataan yang kita lihat. Dan pembahasan kita di malam Kamis ini terkait dengan masalah akidah. Akidah yang seharusnya seorang muslim dan muslimah itu dijadikan sebagai pegangan dalam menjalani hidup dan kehidupannya di permukaan bumi ini, dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Sebab dengan itulah seluruh nabi dan rasul diutus, diturunkan Al-Quran, diciptakannya manusia dan jin adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang kita kaji insyaallah taala adalah Kasyfus Syubuhat. Dan di pertemuan yang lalu itu kita sudah masuk di muqaddimah beliau, di mana beliau memulai tulisan penulis di sini Syekhul Islam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan basmalah. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu makna dan kandungan dari bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan juga kata rahimahullahu taala, beliau memulai risalah atau tulisan beliau dengan mengatakan i'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah taala bil ibadah. Ini kalimat yang pertama yang beliau sebutkan, i'lam. Dan kalimat i'lam berasal dari kalimah alima ya'lamu i'lam, ilmu. Di pertemuan yang lalu kita sudah isyaratkan tingkatan-tingkatan ilmu, bahwasanya ilmu dikatakan sebagai sebuah ilmu manakala sesuai dengan kenyataan atau hakikat yang sebenarnya, dan itu adalah keyakinan yang pasti. Selain daripada itu, dia tidak disebut dengan ilmu. Kadang disebut dengan jahal, kadang disebut dengan jahlun basit, kadang disebut dengan waham, kadang disebut dengan syak, dan kadang disebut sebagai dhann. Naam. Beliau kemudian mengatakan rahimakallah. Kalimat rahimakallah ini adalah doa dari penulis buku ini. Beliau mendoakan siapapun yang membaca buku yang beliau tulis atau tulisan beliau, dan ini kita akan jumpai di beberapa tulisan-tulisan beliau, biasanya memulai dengan rahimakallah. Itu doa. Beliau mendoakan. Naam. Dan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Naam. Ada dua pembahasan yang terkait dengan kalimah rahimakallah ini. Pembahasan yang pertama tentang makna dan kandungannya. Makna rahimakallah atau arti daripada kalimah rahimakallah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad
Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ay afadallahu 'alaika min rahmati allati tahsulu biha 'ala matlubik wa tanju min mahzurik. Naam, kalau ada yang mengatakan, ada yang mengucapkan atau membaca rahimakallah, maka itu artinya semoga Allah mencurahkan atasmu rahmat dan kasih sayangnya. Yang dengan rahmat dan kasih sayang Allah ini tahsulu biha ala matlubik, dengan itulah Anda bisa mencapai cita-cita dan keinginan Anda. Seluruh keinginan dan cita-cita kita dapat tercapai itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kehebatan kita menyusun planning, kecerdasan kita dalam berpikir dan seterusnya. Itu bukan jaminan. Yang menjamin itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa tanju min mahzurik, dan Anda diselamatkan dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan, yang terkadang berpotensi mengganggu dan mengancam keselamatan jiwa seseorang. Ada yang terbebas dari gangguan, dari ancaman, dari intimidasi. Semuanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungannya yang lebih mendalam, kata beliau, fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Dengan adanya doa rahmat ini, maka didoakan supaya diampuni dosa-dosamu, supaya diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Naam, wa waffaqaka wa 'asamaka fi ma yastaqbil minha. Sekaligus kandungan dan maknanya, di masa yang akan datang semoga engkau terjaga, semoga engkau mendapatkan taufik, semoga mendapatkan hidayah, supaya tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama, supaya tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Naam, ini hadza idza afradatir rahmah. Ini kalau disebutkan hanya rahmat saja, rahimakallah, itu maknanya demikian. Iya. Naam. Dan Syekh rahimahullah, naam, di sini beliau memulai dengan rahimakallah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya atasmu. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau begitu kasih dan sayang terhadap siapapun yang membaca risalah beliau, terhadap siapapun yang mengambil ilmu dari tulisan-tulisan beliau. Dan inilah seharusnya yang dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Apakah dia statusnya adalah pengajar ataupun yang diajar, tenaga pendidik ataupun yang dididik. Sebab agama Islam, ilmu syariat dan syariat Islam itu dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Itu tolong digarisbawahi baik-baik. Syariat Islam, ilmu syariat ini itu dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Sumbernya Allah sebutkan sebagai rahmat. Sumber daripada ilmu syariat itu Al-Quran. Dan Nabi SAW sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-72, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran apa yang menjadi syifa, menjadi pengobat. Al-Quran itu adalah obat. Nah, dia adalah obat, syifaun wa rahmah, dan dia adalah rahmat. Al-Quran disifati sebagai rahmat untuk
untuk kaum mukminin. Dan Nabi SAW diutus itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam. Dan ayat tersebut dimulai dengan innama. Nah, itu menunjukkan memang hanya itu tujuannya, membawa rahmat untuk seluruh alam. Olehnya, ketika ada yang meminta kepada Nabi supaya mendoakan kebinasaan dan kehancuran kepada kaum musyrikin, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Ada yang meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan kehancuran bagi kaum musyrikin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'istu rahmatan. Sungguh saya diutus itu bukan untuk menjadi tukang laknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Untuk menjadi rahmat. Itu penegasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan di dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Rahimun yarhamuhumur rahman." Mereka yang saling merahmati, mereka yang saling berkasih sayang, niscaya akan mendapatkan kasih sayang dari yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi siapapun yang ada di bumi, niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayang dari yang ada di langit. Irhamu man fil ard yarhamukum man fir rahman man fis sama. Niscaya kau akan mendapatkan kasih sayang dari yang ada di langit. Dan yang ada di langit atau penduduk langit itu adalah para malaikat. Al-Mubarakfuri rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut itu menegaskan bahwa ini maksud dengan penduduk langit atau ahlus sama dalam hadis tersebut adalah para malaikat. Dan yang dimaksud dengan kasih sayang mereka kepada penduduk bumi itu adalah doa kebaikan yang ditujukan untuk penduduk bumi. Doa kebaikan untuk penduduk bumi. Tapi perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi, An-Rahimun yarhamuhumur rahman, yaitu mereka yang saling berkasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai dan seterusnya. Itu yang mendapatkan itu yang mendapatkan doa kebaikan dari langit. Nah, dan ada ancaman bagi mereka yang tidak mau saling berkasih sayang, tidak mau saling memberikan rahmat di antara sesamanya, terkhusus kepada kaum muslimin. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis itu menyaksikan dan melihat langsung Nabi mencium cucu beliau yang bernama Al-Hasan. Nabi mencium cucu beliau bernama Al-Hasan. Nah, ketika Al-Aqra' ibn Habis menyaksikan hal tersebut, kemudian beliau mengatakan, "Inna li asyarata minal walad, lam uqabbil wahidan minhum." Saya punya anak 10.
tapi tidak ada satupun dari anak saya itu saya cium seperti itu. Tidak ada satupun dari anak beliau katanya dia cium seperti itu, sebagaimana Nabi mencium Al-Hasan, cucu beliau. Maka Nabi SAW bersabda, innahu la yarham, innahu la yarham man la yurham, atau kama qala. Maknanya, sungguhnya tidak akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang siapapun yang tidak menyayangi. Siapapun yang tidak menyayangi. Dan bentuk kasih sayang salah satunya yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah kasih sayang terhadap anak-anak. Nah, kasih sayang terhadap anak-anak. Dan Nabi menegaskan bahwasanya tidak akan mendapatkan kasih sayang mereka yang tidak menyayangi. Dan di dalam hadis Usamah ibn Zaid sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama yarhamuhumullahu min ibadihi ruhama. Sungguhnya yang dirahmati, yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya siapa? Innama yarhamuhumullahu min ibadihi ar-ruhama, adalah mereka yang saling berkasih sayang. Adalah mereka yang saling berkasih sayang. Dan ilmu syariat, apakah itu akidah, ibadah, fikih dan seterusnya, itu landasannya adalah kasih sayang. Landasannya adalah kasih sayang. Dan bentuk kasih sayang di dalam ilmu syariat, kita tidak menginginkan saudara kita sama kaum muslimin terjatuh ke dalam kesesatan. Maka dijelaskan kepada mereka kebenaran. Kemudian dijelaskan juga hakikat dari kebenaran tersebut. Dan disampaikan lawan dari kebenaran tersebut, yaitu kesalahan dan kesesatan. Bentuk rahmat kepada kaum muslimin. Kita menginginkan kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka diajarkan kepadanya tauhid. Bagaimana merealisasikan maksud dan tujuan dia ada di dunia ini. Apa tujuan dan hikmah dia ada di dunia ini. Disampaikan hal tersebut supaya dia tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Nah, itu bentuk rahmat. Itu bentuk kasih sayang. Dan itulah bentuk kasih sayang yang hakiki sebenarnya. Bukan bentuk kasih sayang dari seorang saudara kaum muslimin membiarkan saudaranya terjatuh ke dalam penyimpangan, terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam kesyirikan, lalu dibiarkan begitu saja. Itu bukan bentuk rahmat. Itu bukan bentuk kasih sayang. Tapi itu merupakan bentuk permusuhan. Itu merupakan bentuk permusuhan. Sebab seandainya dia sayang kepada saudaranya, dia tidak menginginkan saudaranya terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa membinasakan dia. Dia tidak menginginkan saudaranya terjerumus ke dalam dosa, maksiat dan kezaliman. Itu tanda rahmat. Nah, makanya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis yang kita sebutkan tadi, rahimun yarhamuhumun rahimuna, mereka yang saling berkasih sayang akan disayangi oleh yang ada di langit. Tatkala beliau menjelaskan hadis tersebut, beliau menyebutkan bahwa penyebab hal tersebut adalah anna hadzal ilma mabniun ala rahmah. Ilmu syariat Islam itu dibangun berdasarkan rahmat dan kasih sayang. Tujuannya untuk merealisasikan rahmat di dunia ini. Dan tujuan akhirnya bagaimana si hamba itu mendapatkan rahmat di akhirat nanti. Mendapatkan rahmat di akhirat nanti.
Sehingga tolong dipahami jemaah sekalian, kita belajar agama, itu adalah bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari agama kita ini untuk menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kesalahan kita dan seterusnya terkait dengan masalah agama. Dan itu langkah untuk menyelamatkan kita. Langkah untuk menuju kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat, tanpa ia mengetahui jalan-jalannya, tanpa ia mengetahui cara untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak mungkin, itu nonsens alias mustahil. Ia mesti mengetahui jalan-jalan menuju kepada keselamatan tersebut. Dan tidak ada cara untuk mengetahui jalan-jalannya kecuali dengan mempelajari sedikit demi sedikit bagian-bagian dari agama kita. Mulai daripada akidahnya, ibadahnya, kemudian muamalahnya, adab, akhlak dan seterusnya. Dan itu adalah bagian rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat sekali lagi itu dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Dan itulah ungkapan para ulama kenapa sampai beliau memulai risalah beliau dengan mengucapkan rahimakallah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas anda. Dan ini hendaknya kita biasakan mendoakan saudara kita, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada anda. Nah, terlebih kepada mereka yang berjasa kepada kita. Dan yang paling berjasa kepada kita terkait dari sisi nasab tentunya adalah orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dan seterusnya. Doakan mereka rahmat. Makanya sering kita sebutkan, kalau menyebutkan nama ulama, kita sebutkan rahimahullah, rahmatullah alaih, semoga Allah merahmati mereka. Kita doakan rahmat kepada mereka. Nah, yang berjasa dari sisi nasab, kita bisa ada di permukaan dunia ini disebabkan mereka. Nah, orang tua kita, kakek dan nenek kita dan seterusnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas mereka semua. Termasuk yang berjasa kepada kita dari sisi yang lain, dari sisi agama, dari sisi akhirat dan seterusnya. Doakan. Nah, jangan lisan kita kering daripada hal tersebut. Jangan lisan kita kering daripada hal tersebut. Dan itulah tuntunan para ulama, mendoakan, mendoakan rahmat untuk mereka. Nah, termasuk yang masih hidup, didoakan semoga Allah mencurahkan rahmat atas dia. Rahimakallah. Jangan didoakan rahimahullah. Sebab rahimahullah itu untuk orang yang sudah meninggal. Naam. Taib. Itu juga dibedakan. Kalau tidak tahu membedakannya, pakai bahasa Indonesia saja. Semoga Allah merahmati anda. Naam. Taib. Kata beliau rahmatullah alaih, anna tauhid, bahwa tauhid itu adalah tauhid. Kalau dari sisi susunan bahasa itu dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Itu makna tauhid dari sisi bahasa. Dia adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu, yaitu ja'ala asy-syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, menjadikan sesuatu itu esa. Naam. Sehingga ketika dikatakan tauhidullah, itu artinya kita menjadikan Allah, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang tunggal. Dialah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.
ketika disebutkan tauhidullah. Nah, beliau mendefinisikan tauhid dengan ifradullah subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dari ibadah. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan tunggal, sebagai maksud dan tujuan pokok dan tujuan utama dari seluruh ibadah yang kita laksanakan. Atau dengan kata lain, bahwa seluruh ibadah kita, apapun bentuknya, mulai dari yang wajib sampai yang sunnat, itu hanya ditujukan kepada Allah semata, bukan kepada siapa-siapa. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan juga sekedar formalitas, bukan juga sekedar adat kebiasaan. Sebab ada dari kalangan kaum muslimin melakukan ibadah, ya itu lagi disebabkan ketiadaan ilmu pada dirinya terkait ilmu tauhid. Dia melaksanakan ibadah seperti sholat, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin dilihat, ya. Atau ada tujuan yang lain, yaitu kenapa dia melaksanakan ibadah sholat? Iya, semata-mata formalitas. Yang penting saya sholat, bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang lebih parah daripada itu, yang melaksanakan ibadah, iya, ikut-ikutan. Nah, lihat temannya sholat, dia pun ikut-ikutan sholat. Nah, lihat temannya tidak sholat, dia juga tidak ikut sholat. Iya, mungkin yang seperti itu agak jarang kita lihat. Iya. Yang banyak kita lihat itu puasa. Puasa, ya, nampak indikasinya betul-betul cuma sekedar ikut-ikutan. Satu gengnya, satu kampungnya, satu komunitasnya puasa semua di hari pertama. Ya puasa. Iya, kan masih kalau tidak puasa. Nah, masuk hari ke-10, anggota komunitasnya, gengnya, kelompoknya sudah ada yang tidak puasa, dia ikut-ikutan. Itu juga si A tidak puasa. Bukan lagi ibadahnya karena Allah. Bukan lagi ibadahnya karena Allah. Tidak ada nilai tauhid dari ibadahnya tersebut. Bukan lagi ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid menjadikan Allah sebagai tujuan tunggal dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang beliau sebutkan di sini, itulah agama dari semua rasul. Arsalahumul wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Kata beliau, itulah agama dari semua rasul yang Allah utus rasul tersebut kepada hamba-hamba Allah. Semua rasul ditugaskan, diutus mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Tidak ada di kalangan rasul itu mengajak umatnya sekedar mengenal Allah. Allah ada, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu bukan tema sentral, bukan substansi pokok dari dakwah para rasul, bukan itu. Mengenal kebesaran Allah, Allah Khalik, Allah Malik. Biasa dengar yang seperti itu ya. Nah, itu yang Allah Malik, Allah Khalik, Allah pencipta, Allah segala-galanya.
Nah, itu Rasul tidak mengajak kepada yang seperti itu. Kenapa? Meskipun orang kafir, orang musyrik itu tahu itu, paham itu, tidak perlu diajarkan mereka. Coba tanya orang kafir, siapa yang ciptakan dunia ini? Tuhan. Mereka tahu itu. Cuman kalau lebih lanjut lagi, siapa Tuhanmu? Nah, itu sudah lain ceritanya dia. Tapi dia yakin Tuhan. Maksudnya apa? Meskipun orang kafir sekalipun tahu ada pencipta, ada yang memberikan rezeki, ada yang menghidupkan dan mematikan, itu orang kafir juga tahu. Itu fitrah manusia. Fitrah kita sebagai manusia mengakui itu. Makanya Nabi dan Rasul tidak mengajak kepada yang begitu-begitu. Tidak. Di dalam Al-Quran dan di dalam sejumlah ayat, Allah menyebutkan dan memberitakan keadaan kaum musyrikin. Ini kaum musyrikin ya. Kaum musyrikin disebutkan dalam Al-Quran, kebanyakannya adalah kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW. Yang menentang Nabi, itu maksudnya. Yang menyiksa Nabi, mengintimidasi Nabi, tidak mau menerima ajaran Nabi. Itu yang dimaksud dengan kaum musyrikin yang saya mau sebutkan. Kaum musyrikin disebutkan dalam Al-Quran. Allah kabarkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Coba seandainya kaum musyrikin itu ditanya, ini orang musyrik ya, orang musyrik yang tidak mau menerima dakwanya Nabi, yang menolak dakwanya Nabi, dan bahkan bukan cuma sekedar menolak, mengintimidasi Nabi, menyiksa Nabi SAW. Kalau mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi? Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Sayaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Lihat orang musyrik ini. Orang musyrik. Kalau mereka ditanya, amman yarzuqukum minas sama, siapa yang mencurahkan rezeki dari langit? Wa man yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang menghidupkan yang mati? Siapa yang mematikan orang yang hidup? Sayaqulun Allah. Jawabannya juga sama. Mereka pasti mengatakan Allah itu. Ini keyakinan kaum musyrikin. Keyakinan yang sejalan, selaras dan sesuai dengan fitrah manusia, bahwa ada pencipta, ada pengatur alam ini. Naam. Sampai mereka yang dieluk-elukkan dengan pemikiran dan statement batilnya, seperti siapa itu yang mengatakan manusia berasal dari apa? Berasal dari Darwin? Dari monyet ya? Masya Allah. Itu ditelan mentah-mentah oleh kaum muslimin. Bayangkan. Jadi manusia asalnya dari monyet. Naam. Itu ditelan mentah-mentah oleh kaum muslimin. Yang telan mentah-mentah juga itu mereka yang konon disebut sebagai cendekiawan muslim. Di sisi lain dia tahu nenek moyang kita namanya Adam alaihissalam, istrinya namanya Hawa. Dia tahu itu. Nah, tapi kagum dengan pemikiran Charles Darwin itu. Manusia katanya, itu asalnya dari monyet. Lalu beredarlah gambar-gambar sampai bagaimana dia metamorfosis, apakah istilahnya atau sanganna, sampai menjadi manusia dan seterusnya. Subhanallah.
dan semuanya termasuk Aristoteles dan yang lain-lain, semuanya punya statement dan yang menyimpang. Tapi hati kecil mereka, ya, fitrah mereka sebagai manusia mengakui ada pencipta. Ada pencipta. Hatta orang kafir bagaimanapun dia mengakui ada pencipta. Naam. Komunis juga demikian. Komunis itu tidak mengakui adanya agama, tapi dia mengakui adanya pencipta. Iya. Naam. Dia tidak mengakui adanya agama, tapi dia mengakui ada pencipta. Itu fitrah manusia. Nah, yang membuat mereka berbeda dan tidak mau tunduk ketika diajak untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada pencipta. Nah, di situ mereka berselisih. Di situ baru berbeda. Kalau sekedar mengakui Allah pencipta, semuanya mengaku. Yang memberikan rezeki kamu siapa? Allah, semuanya mengaku. Tapi coba, ibadah ini kamu tujukan hanya kepada Allah saja. Nah, itu makanya kaum musyrikin tidak mau. Di situ letaknya. Nah, makanya Syekhul Islam di sini menyebutkan tauhid yang khusus, bahwasanya ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara khusus. Adapun yang umumnya, itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 yang dikenal oleh para ulama atau disebutkan oleh para ulama dengan istilah tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah yang tadi kita sebutkan, yang menjadi keyakinan kaum musyrikin, Allah yang menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberikan rezeki, Allah Khalik, Allah Malik dan seterusnya. Itu rububiyah. Adapun uluhiyah, yang merupakan konsekuensi daripada rububiyah, kalau kita mengakui Allah pencipta, Allah memberikan rezeki, maka semua ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah tanpa kecuali. Dan yang ketiga adalah al-asma' wa sifat. Naam. Yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Naam. Fa'awwaluhum Nuh alaihi salam arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalau. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya itu adalah agama semua rasul yang Allah utus, kemudian beliau sebutkan bahwa rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Naam. Nabi yang pertama adalah siapa? Betul. Iya. Adam alaihi salam. Dari sini menunjukkan ada perbedaan antara nabi dan rasul. Naam. Beliau mengatakan fa awwaluhum Nuh alaihi salam arsalahu Allah ila qaumi. Rasul yang pertama itu adalah Nuh. Statement ini butuh dalil. Pernyataan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama itu butuh landasan, butuh argumentasi, butuh hujah. Tidak boleh sekedar kita menyatakan begitu saja. Sebab ini bagian dari akidah. Bagian dari keimanan kepada nabi dan rasul, dan itu salah satu poin dari keimanan yang 6. Dan itu tidak bisa ditetapkan tanpa ada dalil. Makanya kalau ada dari kalangan baik kaum muslimin ataupun selainnya menetapkan bagian-bagian akidah, dia mesti sebutkan dasarnya apa, dalilnya apa.
Sebab yang namanya akidah, keimanan, itu sepakat para ulama tidak bisa ditetapkan tanpa ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Kalau cuma sekedar pendapat-pendapat, itu tidak bisa dijadikan pegangan. Pendapat-pendapat itu tanpa ada dalil, itu ibarat dongeng pengantar tidur yang tidak ada riwayatnya. Nah, kapan sebuah statement terkait dengan akidah, keimanan tanpa landasan dari Al-Quran dan Sunnah, itu dongeng itu. Nah, dongeng tidak bisa dijadikan dasar. Nah, fa'awwaluhum Nuh alaihissalam. Di sini Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Hadza haqqun fa innahu lam yub'ats qabla Nuh alaihi salatu wassalam rasulun." Wa bihadza na'lam khata' al-mu'arrikhun alladziina qalu inna Idrisa alaihi salatu wassalam kana qabla Nuh li'anna Allah ta'ala yaqul inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Ini kata beliau, ini adalah benar statement bahwasanya Nuh itu adalah rasul yang pertama. Sebab tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh yang diutus. Yang ada cuman nabi. Iya. Beliau juga meluruskan statement mereka yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Nuh itu ada Nabi Idris yang diutus. Itu tidak benar kata beliau. Kemudian beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Beliau juga berhujjah dengan hadis yang sahih yang menceritakan tentang syafaat. Hadis yang panjang yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yaitu di dalam hadis tersebut disebutkan annan nasa ya'tuna ila nuhin fayaquluna lah anta awwalar rusuli arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Di hadis tentang syafaat tersebut diceritakan, di antara yang disebutkan bahwasanya ketika manusia itu meminta pertolongan atau syafaat, mereka datang meminta syafaat kepada nabi-nabi, kepada nabi-nabi yang ada ketika itu pada hari kiamat. Di antara perkataan mereka yang datang meminta syafaat tersebut, mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, anta awwalur rusul. Wahai Nabi Nuh, engkau itu kan rasul pertama. Ya kan? Engkau itu kan rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Maka tolong beri syafaat kepada kami. Tolong beri syafaat kepada kami. Sisi pendalilan, yaitu anta awwalur rasul. Engkau adalah rasul yang pertama. Maka tidak ada rasul yang pertama sebelum Nuh. Yang ada cuma nabi yang pertama. Dan Nabi Nuh ketika itu memberi syafaat apa tidak? Tidak bisa memberi syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang memberikan syafaat. Dan syafaat Nabi subhanallah cukup banyak. Ada syafaat al-uzma, syafaat di mana beliau meminta supaya yang menjadi penduduk neraka, itu tidak kekal dalam neraka. Itu permintaan Nabi. Kalau ada dari kalangan umatnya masuk neraka, beliau minta supaya jangan jadi kekal. Itu termasuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah
kepada siapa? Abu Thalib. Tahu ya Abu Thalib? Tahu, sudah pernah ketemuan? Nah, Abu Thalib. Abu Thalib sudah benar? Benar itu Abu Thalib? Atau Abdul Muttalib? Iya. Ini pentingnya. Itu sejarah agama kita sebaiknya kita tahu sedikit. Ya. Jangan cuma sejarahnya Belanda yang kita hafal-hafal. Nah, itu Abu Thalib. Siapa yang melindungi Nabi SAW dalam dakwah beliau? Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak mau masuk ke dalam Islam. Tidak mau masuk ke dalam Islam. Sampai di menit-menit akhir. Ini kayak pertandingan bola saja. Menit-menit akhir. Maksudnya menjelang wafatnya si Abu Thalib. Nabi mendatangi beliau meminta supaya mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, itu berhak mendapat syafaat Nabi. Iya, berhak mendapatkan syafaatnya Nabi. Tapi ternyata ketika Nabi datang ke situ, yang ada di situ bukan cuman Nabi yang datang, ada juga gembong-gembongnya Quraisy. Iya. Setiap Nabi katakan, iya, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, yang dengan itu, iya, saya bisa berhujjah di hadapan Allah. Tapi apa kata gembong-gembong Quraisy yang hadir ketika itu? Iya, atargabu an millati. Iya, apakah kau akan membenci dan meninggalkan agama nenek moyang kita? Iya, itu jeleknya berteman, berkawan, bersahabat dengan orang yang jelek sampai detik-detik terakhir. Iya, masih begitu-begitu juga. Iya. Ada yang mengajak kepada kebaikan, baik, jangan. Masa kau mau tinggalkan? Iya. Bagaimana kapolomu semua itu dan seterusnya? Bayangkan. Lihat. Hasilnya Abu Thalib ya, tidak mendengarkan Nabi, didengarkan itu nenek moyang dan seterusnya. Astagfirullah. Sudah masuk Isa katanya. Mana opo? Mana danau? Pulang opo? Baik. Iya. Jazakallahu khairan yang telah mengingatkan. Saya kadang lupa waktu. Nah, makanya antum jangan ketawa-ketawa saja, kasih ingat juga. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datangnya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Iya. Memperbaiki akidah kita, akidah Islamiyah yang sahihah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kokoh di atasnya. Sampai Allah mewafatkan kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.